Jangan pernah bangga dengan sebuah pujian, jangan tumbang hanya karena ada cacian. Luruskan niat untuk mencapai tujuan dan berusahalah untuk mewujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatanku lagi ya. Seperti biasalah kegiatan ibu rumah tangga yang selalu nguprek seputaran dapur, seputaran kasur dan sumur. Semoga kalian gak bosan dan kalian itu selalu enjoy. Untuk yang baru bergabung, simak ya dan tonton videoku ini sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan kalian nyalain lonceng. Oke deh, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku itu mau persiapan buat memasak. Nah di sini tuh aku mau masak menu-menu yang simple-simple aja ya, seperti yang kalian tahu lah. Kalau misalnya aku itu masak pasti selalu menunya itu yang simple-simple aja. Di sini tuh aku lagi ngulek-ngulek ya teman-teman. Alhamdulillah lagi rajin. Aku itu sebenarnya seneng banget kalau aku itu ngulek, karena kalau aku itu udah ngulek cabe, pasti ayahnya si Twin itu dia kayak muji gitu ya masakan aku, katanya itu rasanya itu jauh lebih enak gitu. Tapi terkadang itu aku tuh nggak ada waktu buat ngulek ya teman-teman, apalagi terkadang itu di saat anak-anak yang sekarang itu masih sakit, masih rewel kayak gitu ya. Jadi terkadang itu suka berasa nggak ada waktu gitu buat aku itu ngulek. Cuman di saat anak-anak anteng aku usahain sih ya teman-teman buat aku itu ngulek supaya pak suami makannya lahap gitu ya. Oke, udah kelar aku tuh mengulek. Lanjut di sini tuh aku mau masak. Di sini tuh aku tumis untuk si bawang putih, lalu aku masukin bawang merah. Kira-kira kali ini tuh aku mau masak apa ya? Pokoknya kalian tuh simak aja video aku ya. Dan di sebelahnya ini aku lagi goreng tempe ya teman-teman, dan ini tuh aku mau masak tumis kangkung. Jadi di sini tumis kangkung itu aku sengaja banget kasih irisan cabai merah. Nggak apa-apa kalau cabai merah sih si Twin itu doyan ya teman-teman. Alhamdulillah, maksudnya itu dia nggak kepedesan gitu. Ya walaupun sekarang usianya si Twin aku itu baru 2 tahun, tapi aku tuh ngajarin buat makan cabai sedikit-sedikit. Karena menurut yang pernah aku dengar gitu ya dari orang-orang tua, katanya itu kalau anak-anak itu udah dibiasain makan cabai sedikit-sedikit gitu, katanya kayak tubuhnya itu jadi jauh lebih kuat gitu teman-teman. Cuman aku nggak tahu juga. Tapi menurut aku sih kalau anak-anak yang udah makan cabai itu kayak dia tuh kayak lebih kuat memang teman-teman. Nah di sini jangan lupa untuk ditambahin garam dan juga ditambahin Royco. Terus aku juga kasih sedikit air, karena kalau nggak ada air ntar nggak ada kuahnya ya teman-teman. Sedangkan baby twin aku itu favoritnya itu adalah kuahnya gitu. Tapi kalau untuk sayurannya si twin aku nggak terlalu doyan teman-teman. Nggak tahu kenapa kalau kayak sayur-sayuran itu tuh si twin itu lebih suka kayak kuahnya gitu. Kadang itu aku kasih sayurnya, malah terkadang itu tuh dilepehin gitu ya sama si twin. Oke, di sini tuh untuk sayurannya itu udah mateng, jadi aku itu langsung matiin aja untuk si apinya gitu ya. Aku matiin aja apinya. Dan untuk tempenya juga ini tuh udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah. Di sini aku tuh tumis sambal, jangan lupa untuk ditambahin Ajinomoto, karena tadi pas aku ngulek aku itu kasih garam ya. Karena kalau misalnya ngulek nggak dikasih garam, dia itu kayak licin gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dikasih garam, dia itu kayak lebih enak gitu buat hancurnya si cabe. Oh ya, jangan salfok dengan tripod aku yang ada di atas meja ya. Seperti itulah sebenarnya acak-acakannya dapur kalau misalnya artis rumahan ini lagi syuting ya teman-teman. Di mana-mana itu ada tripod yang pendek, ada juga yang tinggi gitu. Nah di sini sambil nunggu si sambelnya itu matang, aku juga cicil-cicil buat bersih-bersih, lap-lap gitu ya, kayak mindahin yang kotor-kotor itu ke kamar mandi gitu teman-teman. Dan ini untuk si sambelnya itu tuh udah mateng, udah kayak gini aja sih menu aku hari ini. Ada sambal, ada tempe goreng, dan juga ada tumis kangkung. Jarang-jarang banget kan teman-teman aku bikin menu kayak gini. Hari ini tuh aku bikin menu kayak gini aja. Jangan lupalah pokoknya untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Walaupun masakan kita masakan sederhana, kita harus tetap bersyukur karena masih bisa makan.
Oke, selanjutnya seperti biasa nih teman-teman, kalau namanya udah masak-masak, jangan lupa untuk bertanggung jawab kembali untuk membersihkan area perkomporan. Pokoknya aku itu selalu ingetin banget ya ke kalian semua untuk selalu bertanggung jawab atas kekacauan yang udah kita buat. Nah, di sini juga aku itu mau lanjut beberes nih teman-teman di area rak piring aku, karena ini tuh aku udah bener-bener nggak nyaman, udah ngerasa sumpek, udah ngerasa bosan juga dengan penampakan si tempat sendok-sendok ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau sedikit rubah dan juga mau nyusun-nyusun kopi gitu ya. Dan di sini juga aku itu lagi nyortir obat-obat nih teman-teman, mana yang masih bagus, mana yang masih baru gitu ya. Mana yang udah nggak kepake nanti bakalan aku buang aja. Oh ya teman-teman, kalau misalnya di rumah kalian itu obat-obatan yang penting dan yang selalu ready stock itu tuh apa aja, boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau aku sendiri itu tuh di rumah itu yang paling wajib itu adalah satu paracetamol untuk aku maupun untuk anak-anak, lalu kayak Hansaplast kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya obat-obat yang umum-umum aja, yang penting-penting kayak gitu tuh, apalagi kayak paracetamol itu tuh super penting karena terkadang anak-anak itu kan demam itu kayak tiba-tiba gitu ya teman-teman. Kalau misalnya pas mereka demamnya tengah malam kan nggak ada apotek yang buka gitu ya, jadi aku itu udah ada stok paracetamol. Nah, biasanya itu tuh kayak berasa lebih tenang gitu karena memang udah ada stok gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau di rumahku itu tuh nggak ada namanya yang nggak pernah ada stok paracetamol gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mau nanya dong, kalau kayak paracetamol gitu tuh dari semenjak kita beli dan kita buka itu tuh kira-kira berapa lama ya teman-teman bertahannya? Itu tuh masih bisa dipakai atau memang udah ada jangka waktunya harus dibuang gitu? Aku agak kurang tahu sih teman-teman, aku mau tanya aja ke kalian. Karena terkadang aku tuh ya teman-teman, kayak paracetamol itu tuh kalau pas lagi anak-anak nggak sakit itu tuh lumayan lama gitu. Dan kalau udah terlalu lama itu biasanya aku nggak pakai lagi gitu teman-teman paracetamolnya. Jadi sekarang aku mau nanya sama kalian, siapa tahu di sini kalian ada yang tahu kira-kira berapa jangka waktu maksimal gitu ya teman-teman kalau nyimpan-nyimpan obat kayak paracetamol gitu-gitu ya. Boleh untuk kalian yang tahu itu tulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, maaf ya jika di suara dubbingku sekali ini tuh agak nggak enak didengar karena sebenarnya di sini aku masih batuk dan juga napasku agak rada sesak teman-teman, mungkin karena efek dari batuk gitu ya, jadi dadaku itu agak sakit. Makanya kalau misalnya suara dubbingku kali ini tuh agak aneh, aku minta maaf banget ya teman-teman. Semoga kalian tuh masih enjoy dan masih suka dengerin videoku ini. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Di sini juga aku itu mau nyusunin piring. Jadi piring ini tuh udah dicuci sama Pak suami ya kemarin sore, alhamdulillah. Kalau aku itu sakit, alhamdulillah sih kayak Pak suami tuh ringan tangan banget buat bantuin kerjaan aku ya teman-teman. Apalagi Pak suami itu tahu aku tuh sering banget begadang ya teman-teman sekarang-sekarang ini. Karena anak-anak itu memang lagi nggak enak badan. Jadi terkadang Pak suami itu pulang kerjanya itu cepat. Dia itu bantu beres-beres rumah, nyapu halaman, nyapu rumah, dan juga bantu nyuci piring gitu ya. Tapi kalau untuk masak Pak suami memang nggak bisa karena dia itu nggak tahu kenapa kalau masak itu hasilnya itu nggak enak teman-teman, kecuali kalau masak Indomie. Nah lanjut nih, di sini aku udah kelarkan buat beberes tadi, udah kelihatan rapi juga untuk tempat gula, terus juga perkopian dan juga sendok. Lanjut di sini tuh aku mau nyapu-nyapu aja biar dapur aku ini benar-benar bersih. Oh iya teman-teman, setelah ini aku juga mau sedikit me time dan pengen nge-review sesuatu. Pokoknya kalian itu simak terus ya video aku sampai selesai dan jangan kalian skip-skip video aku ini ya. Ini dia nih teman-teman yang aku maksud tadi. Aku itu ada masker, ini adalah produk terbaru dari Scarlett. Yang pertama di sini yang warna pink itu adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dia itu ada gambar buahnya gitu ya, untuk di kotaknya cakep dan unyu-unyu. Lalu yang satunya ada Herbalist Mugwort Mask yang warna hijau. Ini tuh adalah produk terbaru dari Scarlett yang benar-benar aku nantikan banget karena memang aku itu sangat-sangat membutuhkan masker yang seperti ini karena memang sesuai dengan keadaan kulit wajah aku.
Nah, di sini aku mau tunjukin ke kalian untuk tekstur dari produk Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Jadi dia itu kayak gel gitu ya teman-teman, lalu kayak ada butiran-butiran dan ada kayak mawar-mawarnya gitu kan, kelihatan kayak mawar-mawar gitu. Jadi ini tuh bener-bener cocok banget lah buat kulit yang kayak ada bekas jerawat. Terus juga dia itu bener-bener cocok banget lah pokoknya kulit yang itu yang banyak bekas jerawatnya gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada Herbalist Mugwort Mask. Dia itu berwarna hijau pekat seperti ini, kayak lumpur gitu ya teman-teman. Itu cocok banget buat kulit yang gak merata. Dan juga dia itu kayak cocok buat kulit yang berpori-pori besar kayak di area hidung gitu ya teman-teman. Pokoknya produk masker ini tuh aku tuh bener-bener menantikan banget, karena aku itu bener-bener sesuka itu dengan masker ini. Aku udah beberapa kali coba pakai dan itu bener-bener ngaruh banget ke wajah aku. Apalagi kemarin aku habis sakit ya teman-teman, jadi wajah aku itu kusam. Setelah aku pakai masker ini langsung kelihatan segar gitu ya untuk muka aku. Nah, di sini aku mau langsung coba aja kasih tahu ke kalian bagaimana cara pakainya. Di sini aku tuh mau pakai yang warna hijau ini dulu. Jadi ini kan untuk yang kulit berminyak dan juga berpori-pori besar gitu. Jadi aku akan gunakan di area kening dan juga hidung, karena di hidung aku itu pori-porinya itu besar teman-teman. Dan kandungan dari Herbalist Mugwort Mask ini tuh adalah niacinamide, mugwort extract, green tea extract, glutathione, bambu charcoal, dan chlorophyllene. Dia itu berfungsi mengangkat sel kulit mati dan menghaluskan kulit, membersihkan kulit yang berminyak juga. Ini tuh enak banget ya teman-teman, ada disediakan spatula, jadi kita itu benar-benar mudah banget untuk mengaplikasikannya langsung ke wajah gitu. Jadi ini tuh bener-bener enak banget deh buat diaplikasiin ya teman-teman. Dan juga kedua masker ini bisa banget kita kombinasikan gitu ya. Dan untuk aku pakai untuk di area hidung dan kening, aku pakai yang warna hijau atau Herbalist Mugwort Mask. Dan di area pipi aku yang sedikit banyak ada bekas jerawat gitu ya, ada beberapa bekas jerawat gitu di pipi aku. Dan juga agak sedikit berminyak. Jadi ini tuh enak banget buat diaplikasiin, terasa dingin banget di muka gitu ya teman-teman. Dan untuk kandungannya sendiri ada niacinamide, vitamin C, centella asiatica extract, ginseng extract, allantoin, grape water, lalu juga ada mengandung 7 berry teman-teman. Dan di sini untuk maskernya itu kita biarkan dulu sekitar 10-15 menit, jangan sampai mengering ya teman-teman. Setelah itu kita cuci, dan di sini tuh aku itu benar-benar suka banget. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya sebelum menggunakan masker kita itu cuci dulu wajah kita sampai bersih. Aku sih menggunakan facial washnya ya, jadi setelah wajah bersih baru menggunakan masker ini. Nah, bagaimana nih teman-teman, menurut kalian sekarang wajah aku itu jadi kelihatan lebih glowing dan juga kayak lebih seger gitu ya? Karena memang dari Seriously Soothing dan Hydrating Gel Masknya itu tuh membantu menghidrasi dan menyejukkan kulit yang teriritasi teman-teman. Buat kalian itu yang mau samaan, jangan lupa cek linknya di description box aku ya. Dan untuk yang belum follow Instagram dari Scarlett, jangan lupa di follow. Nah, udah kelar aku itu buat masker-maskeran, wajah aku udah kembali seger lagi. Aku tuh tadi cuma istirahat sebentar gitu ya teman-teman setelah maskeran. Jadi aku itu kadang maskeran itu juga kayak pembalik mood gitu ya teman-teman, seperti me time juga sih. Jadi kalau untuk maskeran itu tuh nggak perlu waktu yang lama gitu ya teman-teman. Jadi sekitar 20 menitan aja kita itu udah bisa me time dengan masker, wajah glowing, hati tenang gitu ya. Dan juga mood kita itu akan kembali bagus. Nah, di sini aku beresin mainan bersama anak-anak, dan di sini tuh aku itu ajakin si kakak buat beresin mainan. Alhamdulillah sih si kakak itu udah mulai main gitu ya teman-teman. Tapi anak-anak itu badannya itu panasnya itu tuh kumat-kumatan gitu teman-teman. Jadi terkadang itu malam itu panas, siang itu kayak mulai turun gitu. Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi agak lama gitu untuk sembuhnya. Udah kelar aku tuh beberes mainan dan juga tadi beresin kasur santai. Lanjut di sini tuh aku mau nyapu aja untuk di area ruang TV aku. Dan aku juga mau sapa-sapa kalian nih, aku tuh sampai lupa nyapa karena kebanyakan ngoceh ya. Hai Mam, hai Bunda, terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung, kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Bantu ya aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Dan untuk kalian yang udah selalu nonton dan udah selalu support aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda.
Oke, balik lagi ke videonya. Udah kelar dalam rumah, lanjut di sini juga untuk di luar rumah. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.